Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat-ayat yang kita dengarkan bersama pada salat subuh tadi yang dibacakan oleh imam kepada kita, Allah Subhanahu wa taala membongkar kedoknya orang-orang munafikin. Dan ini banyak surat-surat yang bernada seperti ayat-ayat yang tadi kita dengarkan bersama, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka dan menyingkap keburukan, tipu daya, makar, propaganda, berbagai macam usaha orang-orang munafikin untuk memadamkan cahaya Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang lain mengatakan, yuriduna an yutfi'u nurallah wallahu yutimmu nurah, atau wallahu mutimmu nurihi. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah, namun Allah tidak akan mungkin mampu mereka kalahkan. Cahaya Allah tetap akan bersinar terang, yaitu syariatnya, agamanya, sampai hari kiamat, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengangkatnya. Mereka ingin menjadikan Al-Quran samar-samar dalam pandangan kaum muslimin, sehingga Al-Quran bukan lagi sebagai jalan hidayah diarahkan ke arah yang mereka inginkan, akan tetapi pasti akan tetap ada orang-orang yang menghidupkan Al-Quran dengan bacaan, dengan amalan, dengan akhlak, dengan muamalah yang tertera di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang dibacakan oleh imam kita tadi tentang orang-orang munafikin adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. An-Nisa 135. Kemudian Allah berfirman pada ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, pada ayat yang ke-136 ini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman disuruh beriman, diperintahkan oleh Allah untuk beriman. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, berimanlah dengan Rasulnya, dengan kitab yang ia turunkan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang telah diturunkannya sebelum Al-Quran. Jadi kita orang-orang yang beriman, di antara pondasi keimanan kita mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran.
yang mengingkari satu saja dari kitab yang diturunkan oleh Allah tidak beriman. Yang mengingkari Injil, maka hancur keimanannya. Yang mengingkari Taurat, hancur keimanannya. Seorang mukmin diperintahkan oleh Allah untuk mengimani semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Dan setiap rasul membawa kitab. Setiap rasul membawa kitab. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid, "Wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab." Dan sungguh kami telah mengutus setiap rasul kepada umat, wa qad arsalna rusulana bil bayyinat, membawa penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan kami turunkan bersama mereka kitab. Setiap rasul membawa kitab. Berarti kitab Allah Subhanahu wa taala banyak sekali, dan ini yang harus kita imani, bahwasanya setiap rasul yang diturunkan Allah membawa kitab. Kita tahu namanya, tahu kandungannya, itu tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita imani setiap rasul membawa kitab. Dia secara lebih dari itu, kita mengimani kitab-kitab yang telah diberitahukan oleh Allah nama dan kepada siapa diturunkan oleh Allah. Namanya disebutkan oleh Allah. Taurat, Allah yang memberinya nama Taurat. Injil, Allah yang memberikan nama Injil kepada kitab tersebut. Wa atainahul Injil, dalam Al-Quran Allah mengatakan, dan kami berikan kepadanya, yaitu Nabi Isa, Injil. Ini yang harus diimani oleh orang yang beriman. Seorang mukmin, muslim, di antara tuntutan keimanannya, dan bila mana tidak ada, maka dia bukan seorang mukmin. Hancur keimanannya, yaitu mengimani kitab Taurat, mengimani Injil. Maksudnya mengimani Taurat, bahwasanya ada sebuah kitab yang bernama Taurat, Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalamnya ada fihi hudan wa nur. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya. Jadi semua syariat yang diturunkan oleh Allah adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafikin di setiap masa, di setiap zaman ingin mematikan atau memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini di antara perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab, baik Al-Quran maupun kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Karena Al-Quran kitab yang terakhir. Al-Quran kitab yang terakhir. Tidak ada kitab yang diturunkan oleh Allah setelah Al-Quran. Sebagaimana tidak ada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah setelah Nabi Muhammad SAW. Yang keluar dari kaidah ini tidak beriman. Tidak beriman. Karena Nabi SAW dalam banyak hadis, baik itu dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, menyatakan bahwasanya dia Nabi yang terakhir. Dia kitab yang diturunkan kepadanya adalah kitab yang terakhir. Kemudian di ujung ayat, bagian terakhir dari ayat 136 ini, Allah mengancam, wa may yakfur billah, dan siapa yang kufur kepada Allah, wa malaikatihi, dan kufur kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kufur kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kafir kufur kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan kufur kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Sulit untuk kembali ke pangkal jalan yang lurus, karena kesasarnya sudah terlalu jauh. Orang yang kufur kepada Allah, malaikat Allah, rasul-rasul Allah, kita Allah Subhanahu wa taala, dan hari akhir. Ini 5 rukun iman disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Kemudian Allah mengancam orang yang bermain-main dengan keimanan. Dalam ayat yang ke-137, innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang pertamanya beriman, kemudian dia kafir, kemudian balik beriman, kemudian dia kufur lagi, kemudian semakin
besar kekufurannya, semakin bertambah kekufurannya, maka jangan mengharapkan ampunan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengampuni mereka dan tidak akan memberi mereka petunjuk atau jalan hidayah. Kalau sudah bermain-main dengan keimanan, bila ada yang diinginkan dari keimanan, masuk beriman. Kalau sudah tidak ada lagi yang diinginkan, balik menjadi kufur. Ini bermain-main dengan iman dan kufur, dan orang yang seperti ini mendapatkan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu jangan harap mendapatkan ampunan dan tidak akan mungkin terbuka baginya pintu hidayah. Karena bukan untuk bermain-main, bukan sebagai sarana dan cara untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan tertentu iman dan kufur tersebut. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, karena yang berbuat seperti ini pasti orang munafikin. Yang beriman kufur, ini adalah tanda-tanda orang munafikin, karena dia menyembunyikan kekufuran. Asalnya memang dia kafir, tetapi tampilannya terkadang menuntut dia untuk masuk Islam. Tampilannya terkadang dia berpakaian Islam, menampilkan ciri-ciri dan kriteria seorang muslim, salat, puasa, akan tetapi masih subur kekufuran dalam dadanya, maka kondisinya pasti seperti yang diceritakan oleh Allah dalam ayat ini. Bila mana ada kepentingan dalam Islam, maka dia membela Islam, seakan-akan membela Islam. Ketika tidak ada lagi kepentingan dari Islam, maka dia mencerca dan menyerang Islam. Dan banyak orang-orang yang seperti ini, yang seperti diceritakan oleh Allah. Karena munafikin, seperti yang saya jelaskan tadi malam, pasti akan ada sampai hari kiamat. Tiga golongan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran di awal surah Al-Baqarah, yaitu orang yang beriman, orang kafir, dan orang munafikin, pasti akan tetap ada sampai hari kiamat, dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-cirinya, iman itu hanya sebatas tameng, hanya sebatas kedok, hanya sebatas pakaian yang ia bisa lucuti, bisa ia pakai sesuai dengan kepentingan dan ambisi yang ia inginkan. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Berilah kabar gembira orang-orang munafikin bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa mereka? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yaitu di antara ciri-ciri orang munafikin tadi adalah orang-orang yang menjadikan kufar, kafirin, orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai wali-wali. Maksudnya wali-wali adalah penolong-penolong, pelindung-pelindung, orang-orang yang mereka cintai, mereka kasihi, selain dari orang-orang yang beriman. Kalau orang yang benci kepada Allah, kufur kepada Allah, mereka bergandengan tangan, menampakkan kecintaan dan meminta pertolongan, meminta bantuan. Sementara orang-orang yang beriman, mereka benci, mereka melawan dan menyerang mereka, menjadikan orang-orang kufar awliya min dunil mu'minin ayabtaghuna indahumul izzah. Allah bertanya, dan pertanyaan ini tidak butuh jawaban. Apakah orang-orang munafikin tadi ketika menjadikan orang kufar sebagai teman akrab, teman yang mereka saling mencinta dan bahkan membanggakan orang-orang kufar dari orang-orang yang beriman, apakah mereka menginginkan dari mereka al-izzah, kekuatan, kejayaan? Fa innal izzata lillahi jami'a. Kata Allah, tidak akan mungkin mereka mendapatkan izzah, kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan, kekuatan dari orang-orang kufar, karena kekuatan yang hakiki, kejayaan yang sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan mencari kejayaan, mencari kesuksesan, mencari kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal izzah
lillahi jami'ah. Allahu wal aziz, Allah yang maha perkasa. Maka ini perbuatan orang-orang munafikin. Dari mulai tampak kekuatan Islam setelah perang Badar, mereka mulai khawatir terhadap Islam, terhadap orang-orang yang beriman, mengkhawatirkan ketenaran, ketersohoran, jabatan, dan kekayaan mereka. Akhirnya mereka mendekat ke wilayah kaum muslimin, menampakkan diri mereka sebagai orang-orang yang beriman, dan mereka sholat bersama Nabi, berpuasa bersama Nabi, berinfak, bersedekah bersama Nabi, melakukan ibadah haji bersama Nabi, mendirikan masjid. Mereka membangun masjid di zaman Nabi SAW yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah. Alladzina ittakhadhu masjidan diraran, yaitu mereka yang menjadikan masjid sebagai sarana penghancur, pemecah belah. Ini diantara sifat-sifat orang munafikin. Mereka tampilkan diri sebagai orang-orang yang perhatian terhadap masjid, membangun masjid, ternyata masjid sebagai sarana untuk memecah belah. Dan mereka justru meminta Nabi untuk meresmikan menjadi imam dalam sholat di sana. Dan Nabi SAW awalnya menjanjikan, baik, saya akan sholat di sana sebelum itu terjadi, sebelum peperangan. Tetapi nanti saya akan melaksanakan sholat di sana setelah kembali dari perang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada Nabi tentang busuknya niat mereka dalam ayat yang sebagiannya tadi saya bacakan dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah seperti surat An-Nisa juga, di mana dalam surat At-Taubah ini Allah membongkar keburukan dan kebusukan yang tersimpan di dalam hati orang-orang munafikin. Seperti ayat yang tadi saya bacakan, mereka membangun masjid tujuannya untuk memecah belah. Dan masjid ini adalah tandingan dari masjid Quba dalam penafsiran sebagian ahli tafsir, atau tandingan bagi masjid Nabawi. Masjid yang mereka bangun sebagai pembanding ketika kaum muslimin sudah terpecah, yang seharusnya mereka bersatu di masjid Nabi, masjid Quba, lalu mereka terpecah, dan di sana mereka akan mengeluarkan berbagai macam cara untuk menanamkan kebencian di antara kaum muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala maha perkasa. Fa innal izzata lillahi jami'a. Maka Nabi SAW pulangnya menuju masjid tersebut bukan untuk sholat lagi, tapi untuk dia menghancurkannya. Dihancurkan oleh Nabi bersama kaum muslimin dan orang-orang yang beriman yang lain. Kemudian Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'an. Ini ancaman Allah juga. Dan sungguh Allah telah menurunkan ke atas kalian kitab, di dalam kitab Al-Quran, perintah bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, diingkari, dicemooh, dicelah, dikecam, dan dipermainkan oleh orang-orang seperti mereka, maka Allah larang orang-orang yang beriman untuk berkumpul bersama mereka. Fala taq'udu ma'ahum. Jangan sampai berkumpul bersama mereka di saat mereka memperbincangkan dan mencemoohkan ayat-ayat Allah. Hadir di majlis-majlis mereka. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Karena mereka akan menyeret kalian untuk membahas dan berbicara tentang permasalahan yang lebih besar dari itu. Kalau kalian bergabung dengan mereka, maka Allah mengatakan innakum idzam mithluhum. Sesungguhnya kalian kalau begitu benar-benar seperti orang-orang munafikin.
Jadi kita harus waspada dari ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dari sifat-sifat orang munafikin. Kita harus waspada agar tidak masuk kepada perkumpulan-perkumpulan mereka, kepada komunitas-komunitas mereka, apapun yang mereka beri nama. Kalau sudah ada tampak perbincangan tentang ayat Allah untuk dipermainkan, untuk dijadikan alat berolok-olok, maka ini merupakan tanda-tanda, dan orang yang bergabung dengan mereka diancam oleh Allah. Innakum idza mithluhum, karena bergabungnya jasad, tubuh kita menunjukkan bergabungnya hati, atau akan menyeret bergabungnya atau bertautnya hati. Orang berkumpul dengan orang-orang yang sama tipenya dengan dia. Dalam ungkapan orang Arab, pepatah orang Arab, at-tuyuru ala ashkaliha taqa'u. Burung-burung itu akan berkumpul sesama sejenis. Tidak akan mungkin pernah berkumpul burung pipit dengan burung elang. Mereka akan mencari orang yang satu tipe, satu tujuan, satu misi. Walaupun mungkin awalnya mereka tidak saling mengenal, tetapi karena dorongan hati akan membuat mereka semakin bertaut dan berkeinginan untuk bergabung. Innakum idza misluhum. Lalu Allah Subhanahu wa taala ancam dengan keras, innallaha jami'ul munafiqin. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafikin, wal kafirin, dan orang-orang kafir. Munafik adalah orang yang tampilannya muslim, sementara kafir jelas-jelas kafir. Ternyata Allah akan gabungkan mereka dengan orang kafir. Jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Di dalam neraka jahannam semua. Yang dahulu salat di belakang Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul, akan bergabung dengan orang-orang kufar nanti di neraka. Jelas Abdullah bin Ubay bin Salul adalah pemimpin orang-orang munafikin. Dan nama-nama orang munafikin di zaman Nabi sudah ada datanya. Dalam pengetahuan Nabi SAW diberitahukan oleh Allah. Dan seorang sahabat yang memegang rahasia ini adalah Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala, yang mengenal satu persatu dari orang-orang munafikin tersebut, pribadi-pribadi orang munafikin di zaman Nabi. Mereka dikumpulkan, walaupun mereka sholat bersama Nabi, berpuasa bersama Nabi, berzakat bersama Nabi, dan bahkan berjihad bersama Nabi, dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang kufar di dalam neraka. Ini diantara ancaman-ancaman Allah dalam ayat-ayat ini, yang tadi sebagiannya telah dari sebagian yang dibacakan oleh imam, dan saya jelaskan lagi bahwasanya orang munafikin benar-benar dibongkar oleh Allah keburukan mereka di dalam Al-Quran. Mereka inginnya tersembunyi, mereka ingin bergerak di bawah tanah, mereka ingin berselimut dengan selimut yang tebal, yang di situ selimutnya menampilkan muslim, mukmin, tetapi hati mereka terbakar oleh kebencian terhadap Islam, sehingga mereka adalah moncong senjata orang-orang kufar, moncong senjata, dan membolak-balikkan ayat-ayat Allah, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan agar kaum muslimin jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara surat-surat yang memperbincangkan mereka. Surat Al-Baqarah, seperti tadi di awal surat Al-Baqarah, Allah menceritakan dalam 12 ayat, dari mulai ayat 7 kalau saya tidak salah, karena 5 ayat Allah berbicara tentang awalnya tentang orang mukminin, 2 ayat orang kufar. Dari ayat yang ke-8 sampai ayat 20, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, membongkar buruknya orang-orang munafikin. Bayangkan, paling banyak Allah memperbincangkan mereka di awal surah Al-Baqarah. Kemudian dalam surat Ali Imran Allah juga menyebutkan mereka, An-Nisa juga, di At-Taubah, dan bahkan satu surat utuh Allah menurunkan dan bahkan dinamakan dengan surat mereka, Al-Munafiqun.
Surat Al-Munafiqun. Bagaimana berbahayanya nifaq. Dan ini tidak ada jati dirinya, tidak ada tanda pengenal saya munafik. Mana ada orang munafikin mengaku munafik? Mereka mengaku beriman, seperti yang diceritakan Allah dalam surah Al-Baqarah. Apabila mereka bertemu dengan orang mukmin, mereka mengatakan amanna. Tetapi kalau sudah berkumpul dengan yang semisal dengan mereka, mereka akan mengatakan, sungguhnya kami hanya bersenda gurau. Inna ma'akum, kita tetap sama, jangan khawatir, itu hanya permainan belaka. Dan mereka memperolok-olokkan Allah, bermain dengan Allah. Wallahu yastahzi'u bihim yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru mereka yang tertipu. Bagaimana mungkin Allah tertipu oleh mereka? Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat nifaq. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq wal kufur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemunafikan dan kekufuran. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, itu tadi sebagian dari ayat-ayat yang dibacakan oleh imam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan rahmatnya untuk kita, dan kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, dalam kajian sebagian ustaz kita menerangkan bahwa makmum dalam salat zahriyah, bukan zahriyah tetapi jahriyah, pakai J, jahriyah, jahar, boleh membaca surah Al-Fatihah bersamaan dengan imam tetapi diikuti di dalam hati. Wallahu a'lam. Dalam masalah membaca Al-Fatihah dalam salat jahriyah, di mana imam menjaharkan bacaan Al-Fatihahnya, para ulama berbeda pendapat. Apakah makmum mesti membaca Al-Fatihah atau tidak? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan tidak mesti makmum membaca Al-Fatihah lagi karena imam sudah memperdengarkan bacaan Al-Fatihah, dan sebagian yang lain mengatakan wajib dan tetap mesti membaca Al-Fatihah, dan ada yang mengatakan sebaiknya ia mencuri waktu, artinya mencari kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Yaitu di antara mereka menjelaskan kalau memang ingin membaca, maka di tengah-tengah atau di antara bacaan ayat per ayat imam membaca Al-Fatihah. Ketika imam selesai membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka dia membaca bukan dengan hati, karena ini amalan lisan. Maka dia setelah mendengar kemudian dia membaca sendiri Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Ini diantara cara yang disebutkan oleh para ulama. Atau ketika dengan cepat imam selesai membaca Al-Fatihah dan biasanya ada masa kevakuman imam untuk mencari surat yang akan dibaca setelah surat Al-Fatihah, maka dengan agak cepat dia membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu, karena membaca bukan seperti bacaan imam. Ini pendapat yang lain, pendapat yang lain, dan ini tentu kita tetap menghargai perbedaan pendapat dalam hal ini, dan apa yang disampaikan itu tetap sebagian dari yang dalam pertanyaan ini sebagian dari perbedaan pendapat para ulama, dan saya lebih condong kepada mendengar bila mana memang tidak punya kesempatan untuk membaca, karena kita diwajibkan untuk mendengar bacaan imam, maka bacaan imam sudah cukup untuk bacaan makmum apabila dia memperdengarkan bacaan imam. Dan kita melihat kondisi. Kalau seandainya memang imamnya ada masa kevakuman yang sangat lama, jangan berdiam diri saja. Ketika dia mencari surat yang layak dan bisa dia baca setelah Al-Fatihah, maka gunakan kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Jadi cari kesempatan. Ini yang mungkin lebih utama setelah saya menggabungkan dalil-dalil yang dijadikan sebagai dalil oleh para ulama yang berbeda pendapat. Wallahu a'lam. Tentang sujud yang mana tangan duluan baru kaki, yang diriwayatkan perawi hadisnya terbalik. Bagaimana kesahihan hadis tersebut? Hadisnya tetap itu. Hadisnya seperti itu,
Nabi SAW melarang untuk meniru unta. Meniru unta ketika merebahkan badannya. Ketika merebahkan badannya. Dan perawi hadis ketika menjelaskan larangan untuk menyerupai dan meniru unta ini, itu yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan penafsiran perawi ketika mengatakan jangan dahulukan kaki. Maksudnya larangan meniru adalah ketika unta itu mendahulukan kaki dulu turun, dan ini yang dilarang oleh Nabi. Ada lagi perawi yang mengatakan justru tangan yang terlarang. Ini yang membuat mereka berbeda pendapat dalam hadis yang sama, berbeda pendapat. Maka dalam ini permasalahan seperti yang disampaikan oleh guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yang mendahulukan tangan benar, yang mendahulukan kaki juga benar, yang mendahulukan kaki. Dan ini bukan permasalahan yang membuat kita saling membenci, karena permasalahannya berdasarkan hadis yang sama. Dan inilah perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan jangan sampai kita membenci orang dikala kita mendahulukan tangan terlebih dahulu, lalu membenci orang yang mendahulukan kaki. Jangan sampai pula yang mendahulukan kaki membenci orang yang mendahulukan tangan. Karena yang mendahulukan tangan sholatnya tetap sah, yang mendahulukan kaki juga sholatnya sah. Dan kedua-duanya adalah pendapat para ulama. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup untuk pagi hari ini perjumpaan kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.